baju, Miss. Oh, wedine kok nggak pakai baju. Kalau suaranya nanti kecil gitu, Miss. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sementing kamu di kamar mandi pakai baju, sayang. Nggak pakai baju itu bahaya. Kenapa? Ada yang bisa dibantu? Di sini saya kan di Malaysia sudah 3 bulan. Saya niatnya mau pulang, Miss, karena gajinya memang kecil, sekitar 1.200 kan. Saya udah bilang sama bos, tapi sama bos mau dilempar ke tempat yang lain. Ini saya kerja kayak di stabilitas. Kayak gitu, Miss. Umur udah tua, tapi kayak anak kecil gitu. Tau nggak, Miss? Ya kayak di stabilitas gitu. Emang orangnya ramai. Orang Indo di sini ramai. Bosnya kebetulan orang India, niatnya mau pulang gitu. Ya, Yang terus? kesininya tapi ilegal. Hah? Saya mau pulang, iya kesininya ilegal, Miss. Lah terus? Saya mau pulang itu yang mau disiapin apa, Miss? Sebenarnya mau telepon Miss Yuni itu udah dari dulu-dulu tapi belum berani nih. Takut ada problem gitu, Miss. Lah kamu kerja Ini secara ilegal baru 3 bulan pingin pulang. Lah terus bagaimana pemulanganmu, Dok? Kamu punya uang sendiri nih untuk pulang. eh ini lagi berusaha ngumpulin uang, Miss. Makanya saya nanya sama Miss Yuni kalau misalnya mau pulang apa yang harus saya siapkan, Miss. Tapi paspor ini ditahan sama bos, Miss. Lah kamu niatnya apa, Dok, ke luar negeri kok? Baru 3 bulan pingin pulang. Kalaupun gaji kecil nih karena kamu sudah terlanjur kaburan. Kenapa tidak bertahan punya uang baru pulang, Leh? Iya, iya begitu, Miss. Niatnya nunggu ada uang ini, makanya nanya sekitar kalau misalnya mau pulang itu sekitar uangnya tuh berapa, Miss, gitu. Ya kalau bisa sebanyak-banyaknya. Namanya uang kan nggak usah jatah. Kalaupun sisa kan bisa buat keluarga, Dok. Kenapa sudah nih, sudah di luar negeri? Bertahan dong, lebih lama lagi. Ya namanya orang Uh, kerja itu memang berat, sayang. Ya, iya, Miss. Kadang mikirnya kayak gini, Miss, semakin besar gajinya juga semakin besar resikonya. Itu yang Miss Yuni bilang waktu, ya banyaklah video-video Miss Yuni yang bilang, kalau mau gaji besar itu berarti kamu juga harus mengambil resiko yang lebih besar, gitu, Miss. Mm-mm. Mau mau pulang mumpung belum terlanjur, gitu, Miss. Tapi orang tua nggak tahu kalau misalnya kesininya itu ilegal, taunya ya resmi ikut PT, gitu. Tapi kamu dari awal sudah tahu nih kalau itu ilegal. Awalnya belum, Miss. Begitu paspor keluar, baru dia bilang. Orangnya baru bilang. Terus kan niatnya mau batalin kan. Nggak jadi karena nggak berani, tak nanti ditangkap atau gimana. Terus dia minta gantiin paspor kalau misalnya dia, kalau saya batalin, katanya kayak gitu. Terus waktu itu kan nggak ada uang, makanya ya udahlah nggak apa-apa lah. Nanti gimana nih di sana nanti gampang gitu, Miss. Ya itu kan cangkeme calo selalu ngomong enak-enak. Bener nggak sih? Iya, iya, Miss. Bilangnya ya paling nanti dia enak kerjanya begini begitu. Itu kalau itu dari awal saya nggak makan, namanya kerja juga pasti capek, pasti banyak rintangannya kayak gitu, Miss. Tapi emang di sini itu kan banyak orang Indo juga, banyak orang India. Tapi emang udah benar-benar nggak betah, Miss. Mau pulang. Kalau misalnya mau pulang itu gimana ya, Miss, jalannya? Siapkan uang, itu sudah pasti. Kalau kamu sudah ada uang, mau gimana pun cepat, sayang. Walaupun paspor ditahan atau seperti apa dan bagaimana. Jangan sampai kayak yang di Arab Saudi itu. Kabur, nggak punya uang, baru kerja 1 bulan, minta orang lain mulangin. Itu tidak mungkin. Oh Ngerti nggak? iya, Miss. Heeh. Iya. Nanti kalau seumpamanya udah cukup uangnya, terus Felis telepon Miss Yuni lagi buat minta pengarahan pulang. Maksudnya kasih tahu jalannya lebih baik masuk kayak gini, lebih baik kayak gini, itu boleh nggak, Miss? Boleh, boleh. Pertanyaannya, kamu kamu orang mana sih? Jawa Tengah, Miss, Solo, Sukoharjo. Tapi orang yang bawa aku ke sini orang Tulungagung. Awalnya kenapa kamu tertarik ke Malaysia nih? Eh, Waktu itu cuman kenalan kan, Miss. Dia bilang kerja jagain anak kecil, anak kecilnya itu Kenalannya di tapi mana? kakaknya dia, kak sepupunya dia itu temenan sama aku, Miss. Heeh. Terus aku dikenalin sama Pak D-nya itu kan, Pak D-nya itu, terus
yang bawa aku sini, tapi awalnya dia ngomongnya cuma jagain anak kecil di stabilitas yang cacat kayak gitu kan. Dikasih foto depannya, tulisannya tuh kayak penjagaan kanak-kanak perencat apa gitu. Itu kan pikir kanak-kanak kan pikiranku memang anak kecil, memang anak-anak disabilitas. Begitu sampai sini orangnya gede-gede. Pernah juga ditaruh di baby food kan, ngangkatin anak kecil gitu Miss yang bercacat, tapi itu emang ada yang berat, ada yang enteng kayak gitu. Sekarang ini pindah ke bawah, orangnya emang agak-agak normal, tapi dia bisa jalan, dia bisa makan sendiri, tapi kan kita tetap mau bantu dia mandiin, bantu dia suap sedikit gitu Miss. Oke, kan itulah resikonya ke luar negeri, Dok. Iya, Kan iya tidak Miss. seperti yang kamu pikirkan. Kan saya selalu bilang bahwa ke luar negeri itu, ya kalau rezekimu baik, ya sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan harapanmu. Tapi kan tidak semuanya sesuai dengan keinginanmu. Apakah kamu kira mbak-mbak yang di luar negeri hari ini sukses, punya rumah, punya tingkat, punya Pajero itu adalah awal-awalnya itu enak? Enggak, mereka berawal dari susah duluan. Benar nggak sih? Iya Miss. Iya benar Karena Miss. saya nggak tahu nih apakah kamu perlu nebus atau seperti apa, kan nggak tahu juga. Kan intinya kamu di situ dijual, sayang. Kalau nebus itu maksudnya gimana ya Miss? Saya nggak tahu, makanya tanya calonmu. Kalau kamu minta pulang itu apakah harus bayar sama majikannya atau seperti apa? Karena biasanya kalau ke Malaysia itu yang bayarin majikannya semua, Mbak. Enggak, aku ke sini potong gaji, Miss. 1.000 kan gajinya 1.200 kan, itu dipotong selama 3 bulan, Miss. Wah, kalau ikut PT itu loh Mbak, gajinya itu 1.500. Kalau libur 1.500, kalau nggak libur ditambahi 300. Plus gratis, nggak ada potongan sama sekali. Potongan, Miss itu ibaratnya Tapi itu saya harus, naik. tapi itu harus genap 2 tahun. Kalau nggak genap 2 tahun nggak boleh. Oh Kalau iya, nggak genap Miss. 2 tahun nggak boleh. Kayak kamu ini ada dendanya. Hmm. Jadi kalau mau PT, PT saya yang ada di Bekasi. Tapi kan kamu sudah masuknya secara ilegal lah inilah. Kamu kenal Miss Yuni dari kapan, sayang? Kenal Miss Yuni, duduk di sini 2 bulan, Miss. Terus Oh, 2 bulan kan niatnya mau telepon, mau minta pencerahan gitu kan, Miss. Tapi belum berani karena masih banyak orang. Oke, sekarang sudah berani nih. Nanti kalau memang iya sudah siap, pertama kali yang harus kamu katakan adalah pada calonmu dulu. Tanyakan sama calonmu dulu, pada sponsormu Nah, dulu. Kalau saya iya, Miss. saya pingin pulang, jangan bilang kalau kamu akan membayari pesawatnya atau apa. Dengarkan dia ngomong dulu. Apakah dia nyuruh Iya, kamu nebus atau apa, kan kita nggak tahu. iya, Miss. Heeh. Jadi kamu tanya dulu apa yang akan disampaikan, yang akan ditanyakan sama dia. Kalau misalnya nanya ke bosnya langsung nggak bisa ya, Miss ya. Kan ya ada aturan, Tondo. Kan kamu yang bawa siapa? Yang agent itu agent atau apa sih, Miss? Tapi dia juga kerja di sini, Miss. Kerja di mana? Iya, satu kerjaan sama aku. Dia kan cowok kan, Miss, bapak-bapak. Dia tapi kerjanya di atas gitu, Miss. Masih satu gerbang, Miss. Dia juga kerja di sini. Dia sering bawa orang juga, Miss, ke sini masuk sini gitu. Oh iya, berarti dia dapat komisi mungkin. Coba kamu tanyakan sama bapak-bapak itu loh. Pak, saya pingin Oh, pulang. Ya ngomong aja loh kalau kamu pingin pulang. Coba bagaimana responnya. iya. Heeh. Lihat bagaimana dan seperti apa responnya. Kan Miss Unit juga tidak tahu. Kan itu bisa Iya. dibilang sponsor, dia bukan agent saya. Oh. Heeh. Dia cuma berangkatin orang, maksudnya dia cuma menerima orang tuh kayak bawa orang cuma ke sini ke sini ke sini gitu, Miss. Ya berarti Biasanya kan biasanya sponsor itu, Mbak. oh, oh namanya sponsor itu, Miss. Heeh, heeh. Karena kan kamu Kalau ilegal loh. Kalau kamu ada apa-apa kecelakaan itu nggak ada apa ya, nggak nggak ada ada. tanggung jawab gitu, Miss ya Iya kan, iya dong, maksudnya nggak ada jaminan. nggak ada Bisa jaminan kalau betul. saya kalau saya nggak akan kenapa-napa gitu, maksudnya bawa diri sendiri aja gitu, Miss. Iya, kamu nggak ada yang nanggung jawabin. Iya, Jika Miss. terjadi Dia sesuatu juga sama kamu ya nggak ada yang, ya nggak ada di tanggung sini. jawab dong. Kan dia nggak bukan siapa-siapa. Kenapa harus bertanggung jawab juga sama kamu? Bener nggak sih? Iya, Miss. Iya benar. Di sini juga banyak yang kabur, Miss.
Kan Mm-mm. banyak banget yang kabur, tapi kan akunya nggak mau istirahat kan. Aku ke sini datang baik-baik, mau pulang juga baik-baik, gelumis. Mm-mm. Yo intinya ya kamu harus Makanya, ngomong sama sponsormu tadi. Kamu harus ngomong bahwa kamu ingin pulang. iya Miss. Hmm. Oke, terima kasih ya Miss ya. Nanti Yo, kalau ada apa-apa kita telepon lagi Miss. siap, siap. Terima kasih. Oh, hari-hari ini tuh selalu kebayang bahwa pekerjaan itu sangat enak dan mudah sekali. Padahal nggak gitu konsepnya, bro. Paham nggak? Konsepnya nggak kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau kalian kayak gitu, kalian nggak akan bahagia. Kerja di luar negeri nggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya nggak kayak gitu. Jadi kalau kalian berpikir bahwa kerja di luar negeri itu enak, waduh kalian tertipu. Sangat-sangat tertipu. Karena kalian tidak sadar bahwa di luar negeri itu nggak seindah profilnya ya. Saya sudah ingatkan berkali-kali, mungkin sampai sampai saya nggak ngerti harus ngomong apa lagi nih.